Selamat malam para pemuda. Nah, tapi ini nggak muda semua ini kayaknya. Yang muda hanya 1, 2, 3, 4. Yang lainnya tua. Tapi nggak apa-apa. Usia boleh tua tapi semangat harus tetap muda. Katanya begitu. Ngomong-ngomong, ini sekarang tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk seluruh masyarakat di Indonesia yang lagi nonton di rumah. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tahu nggak sih, yang bikin naskah Sumpah Pemuda itu adalah Muhammad Yamin ya. Dia membuat naskah itu pada usia 28 tahun. Kita sekarang sudah umur berapa? Apa yang kita buat? Pasti cuman tiap hari kok nggak nambah-nambah followers ya, subscriber kok nggak nambah-nambah, pasti begitu. Sumpah Pemuda ini identik dengan anak muda, tempat di mana masa keresahan-keresahan itu kumpul jadi satu. Seperti kita ini, kita kumpul karena kita keresah, kita kumpul karena kita resah. Jadi kita bikin suatu keresahan yang kita kemas dengan yang namanya komedi Kamisan. Tepuk tangan dulu buat komedi Kamisan. Anak muda itu harus banyak semangat, banyak pengennya. Mau pengen ini tapi mesti susah gerak, gak dilakoni. Punya cita-cita, punya angen-angen, tapi cuman dibayangkan. Sampai pengen jadi musisi, jadi artis, pengen nyanyi, tapi gak punya mic. Makanya jadi anak muda itu harus belajar mencari yang pertama potensi kita sendiri. Kayak saya ini misalnya ya, saya ini apa ya? Saya ini seniman bukan, politisi ya setengah-setengah, birokrat apalagi. Sampai saya itu karena saya resah kepingin tahu saya ini passionnya apa, saya pengen jadi kontraktor. Tahu nggak? Saya jadi kontraktor, ternyata saya dia kali tak betul. Dia kali terus. Iya, serius. Karena begini. Pernah saya dapat proyek ini ya lumayan besar lah. Terus kemudian karena saya pengen tahu proyeknya apaan, jadi saya pengen tanya, saya datang ke suatu kantor, terus saya tanya, Pak, proyeknya apa? Terus dia jawab, bikin terowongan mas. Oh iya Pak, saya boleh lihat rapnya. Ini mas. Ternyata saya kaget. Ternyata saya suruh buat terowongan jalan. Dan tahu nggak, terowongan jalan dari Senduro ke Gunung Semeru. Bikin terowongan jalan yang tembus ke Gunung Semeru. Nanti kanan dikit Bromo lah. Ya kan? Coba ngaco nggak nih? Nggak ada yang bisa bikin terowongan ke lava di dalamnya Gunung Semeru kan? Wah kacau ini. Tapi akhirnya saya terus optimis karena saya ini anak muda. Saya penuh dengan keresahan. Saya pengen coba lagi. Saya cari lagi proyek pengadaan cat kaleng. Dari pengadaan cat kaleng ini dari segini 100% ya. Nilainya 100%, dipotong 20% biasalah. Potong 20%. Oke Pak, enggak masalah. Karena saya enggak punya CV, saya enggak punya bendera. Saya pinjam bendera. Potong lagi 10%. Udah segini nih. Karena saya banyak kawan, potong lagi 10%. Akhirnya bisa-bisa saya beli kaleng cat ini, bukan cat kaleng. Wah luar biasa, pokoknya luar biasa. Setelah jadi kontraktor terus saya itu mencoba belajar sama teman-teman seniman. Saya ngumpul, saya cuman memperhatikan. Namanya ini seniman ini mesti banyak anak mudanya, apalagi saya ini suka musik. Jadi saya kumpulnya sama teman-teman musik. Nah, anak-anak muda, musisi yang muda ini, anak-anak ini sekarang sudah ganti juga ternyata. Biasanya kalau mereka ngamen itu bawa gitar, bawa keyboard gitu kan. Sekarang enggak. Mereka udah mau jadi kontraktor. Sekarang bawanya itu map isinya proposal perusahaan. Akhirnya terus mesti nyanyinya tuh mesti nyanyi sok berbau-bau politik gitulah. Jadi nyanyinya
Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang, gitu ya. Tapi ngamennya mereka udah nggak di kafe, di kantor bupati. Habis itu mereka kan udah ngamen nih, udah dapet uang, pulang. Mereka pulang, saya kan cuman liatin aja ngapain anak-anak muda ini. Ternyata mereka pulang beli minuman alkohol. Nah ini mulai salah nih. Terus mereka, saya mikir apa enaknya ya, coba minum minuman alkohol itu apa enaknya sih? Mau minum masih nunggu giliran muter kan? Kalau ada teman 5 ya 5 nunggu 5, nanti minum 1, pasti terus deglek kan, miring kan, nunggu lagi, mau minum lagi, nunggu lagi, kedua tambah agak miringan, minum lagi yang ketiga, nggak miring, sudah bungkus ke rumah sakit. Mbok iya, maksud saya ketika sudah dapat uang, pulang, bawa tuh temen-temennya, kan mesti kalau kita ngamen, kita nyanyi, kan ada fan-fannya tuh, cewek-cewek itu kan, ajakin mereka bertiga atau berlima, ayo ikut yuk, kemana? Kita makan dulu ke Mak Sirah. Nah kan enak kan makan di Mak Sirah, ada jeroan itu, ada babat, ada daging, ada apa banyak di situ. Makan ke sana, saya ikuti amati, makan di sana. Udah makan bareng, 1 suap ya kan, daging, terus suap lagi babat, terus yang ketiga keseretan nih. Terus habis kesertan, dia bingung kan, duh lupa masih belum pesen teh. Pesenlah dia ke Mak Sirah kan, habis makan, Mak, tehku Mak. Terus Mak Sirah jawab, matamu indak keto, aku kisih goreng loh, mau ndak pesen pisan kan gitu. Kan begitu, Mak Sirah kan begitu. Biasanya nih ya, anak-anak muda yang suka musik, seniman itu, dia mesti butuh eksistensi, mereka mesti butuh panggung, mesti mereka dekat dengan politisi. Karena antara anak muda yang seniman dengan para politisi ini sebenarnya sama, ada kemiripan dan ada kesamaan. Kalau musisi dia berkarya pengen diapresiasi, kalau politisi dia bikin aturan, jelasnya minta tambah anggaran. Tapi kadang-kadang antara seniman dan politisi ini ada perbedaan yang tidak bisa disatukan. Biasanya ya seniman kalau dia sudah mukanya kucel gitu kan, dia mesti ngomongnya gak mikir masalah musik, gak ngomong masalah seni, dia mesti ngomong masalah politik. Wah ini seniman nih, kalau seniman sudah berbicara politik bahaya ini negara ini. Terus kemudian politisnya juga begitu, kalau udah mau pemilu, mendekati pemilihan, dia nggak ngomong politik, nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba anggaran abadi seniman dicairkan sekian triliun gitu kan. Terus kemudian yang saya pikirkan, Pak, saya dapat nggak sih Pak? Kita dapat nggak sih di sini di Komedi Kamisan? Kita udah nggak ngamen di kafe loh Pak, kita ngamen di kantor bupati. Makanya jadi anak muda itu yang semangat, yang survive, yang berani bertanggung jawab, yang kritis. Tapi semangatnya, kritisnya jangan sampai dibawa ke demo. Kalau ikut demo nanti dibanting smackdown.